Baiklah, kita akan membaca dan merenungkan bagian sabda Tuhan di hari Minggu yang agung ini, hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah yang kekal, kami sungguh bersyukur ketika kami ada di hari Minggu yang kudus ini. Kami umat-Mu mau membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan berkenan atas tiap-tiap kami dalam situasi di mana kami ada kerinduan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Beri kami Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami dimampukan untuk membaca merenungkan bagian sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29. Diharapkan Bapak Ibu bisa membaca masing-masing di rumah, dan landasan kebenaran sabda ini yang menjadi bahan perenungan, dasar perenungan kita pada ibadah minggu ini. Dan bagian ini merupakan bagian perjalanan Rasul Paulus untuk yang terakhir dalam wujudnya sebagai Paulus, sebagai rasul, sekalipun dia dalam situasi tahanan. Posisi beliau atau posisi Rasul Paulus ada di Roma. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, besok tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia, negara kita yang tercinta ini, yang ke-75 tahun. Kemerdekaan tidak akan bisa tercapai atau dicapai tanpa perjuangan. Dan perjuangan akan menghadapi tantangan. Tidak ada perjuangan tanpa tantangan. Sesungguhnya itulah gambaran kehidupan umat Tuhan pada masa lampau, masa di mana gereja pertama bertumbuh dalam perjuangan-perjuangan rasul-rasul, termasuk di dalamnya Rasul Paulus. Demikian juga perjuangan kita, gereja Tuhan di masa kini. Kita sudah merdeka, tetapi makna kemerdekaan yang sesungguhnya apakah kita sudah rasakan? Terlebih sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sang rasul dalam tahanan, dia berjuang untuk mendapatkan keadilan. Sekalipun sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, Rasul Paulus sesungguhnya sudah mendapatkan kemenangan sejati dalam imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia sangat meyakini bahwa ketika dia mengimani dan mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam ajaran-ajaran yang dia peroleh, dia sudah mendapatkan kabar sukacita, kerajaan Allah, yang dia juga perjuangkan untuk diterima dan dipahami sebagai bagian kehidupan umat Tuhan pada masa itu. Siapa umat Tuhan yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada waktu itu? Pertama-tama adalah orang-orang Yahudi yang sangat-sangat kokoh berpegang pada budaya lama atau pada adat istiadat mereka sebagai masyarakat Yahudi. Dan juga Paulus diperhadapkan dengan
umat Tuhan di luar Yahudi yang akhirnya menerima kebenaran Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada ayatnya yang ke-28-29 saya bacakan dikatakan, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Kalimat ini sebenarnya adalah ending dari perjuangan sang rasul, bahwa sesungguhnya yang menjadi sasaran pertama dalam hal ini orang-orang Yahudi tidak bisa menerima. Mereka melihat tetapi tidak melihat, mereka mendengar tetapi tidak bisa mendapatkan pemahaman yang benar. Itu dikutip oleh sang rasul dari kitab Yesaya, sebagaimana yang sudah dinubuatkan tersebut. Dan itu terjadi ketika sang rasul berhadapan dengan kaum Yahudi pada waktu itu. Banyak perbantahan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak perbantahan untuk menerima kabar kerajaan Allah melalui Injil Yesus Kristus. Padahal sang rasul berusaha meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya yang menjadi pengharapan umat Yahudi tentang datangnya sang Mesias sudah hadir di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Rasul Paulus pada waktu itu berjuang untuk mendapatkan keadilan di bawah kekaisaran Romawi, dan bagaimana dia tetap memperjuangkan umat pada waktu itu menerima dan meyakini bahwa berita Injil Yesus Kristus adalah pengharapan yang mereka nanti-nantikan selama itu. Demikian juga gereja Tuhan pada masa kini. Ketika kita ada di masa-masa pandemi COVID-19, perjuangan kita tentu belum selesai. Bahkan dipertemukan dengan tantangan yang sangat berat ini, sebagai gereja Tuhan dimotivasi atau harus termotivasi dalam pertolongan Roh Kudus, bahwa sesungguhnya gereja harus semakin kreatif untuk mencari dan menegakkan keadilan yang sesungguhnya di dalam kasih Yesus Kristus, yang peduli kepada mereka yang ada dalam ketertekanan hidup, mereka yang sulit mendapatkan makna atau yang sulit merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Gereja diutus untuk berkarya dan memberikan kabar sukacita kemenangan. Gereja harus memperjuangkan supaya kabar kemenangan itu tersampaikan dan diterima. Tantangan pasti ada, tetapi gereja tidak boleh mundur, karena sesungguhnya kita sebagai gereja Tuhan diutus untuk mengabarkan, diutus untuk memberitakan, diutus untuk meyakinkan sungguh kepada mereka bahwa sesungguhnya kemenangan di dalam Yesus Kristus itu adalah kemerdekaan yang sejati. Dalam kemerdekaan yang sejati melalui pengorbanan Yesus Kristus memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kita pun bagi semua orang yang menjadi sasaran Injil Yesus Kristus. Gereja harus berjuang di tengah zaman yang ada. Gereja harus menempuh jalan yang penuh keadilan. Bagaimana Rasul Paulus waktu itu memperjuangkan keadilan, tetapi tidak mengubah atau tidak merusak tatanan masyarakat. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan masa kini, dihadirkan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, dihadirkan di tengah kehidupan bermasyarakat, menginjili orang lain, bukan merubah
tatanan kehidupan mereka. Sekali lagi, sebagai gereja Tuhan, ketika kita memberikan kabar sukacita, keselamatan bagi sesama, itu berarti kita mengarahkan sesama untuk mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Dan marilah kita memotivasi diri kita dan memiliki keberanian untuk menegaskan keadilan supaya orang lain yang menjadi sasaran penginjilan gereja mendapatkan makna kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Merdeka bagi kita, merdeka bagi mereka. Dan untuk itulah kerajaan Allah kita nikmati dalam kebersamaan yang penuh kedamaian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.